Kemudian yang berikutnya itu tempat pemijahannya relatif belum terganggu, sehingga kebiasaannya itu ikan akan punah kalau daerah pemijahannya terganggu. Dan untuk sidat ini tidak mungkin terganggu atau kemungkinan kecil karena berada di laut dalam, jadi masih aman. Kemudian mudah atau rentan dalam penggunaan itu karena tempat eksploitasinya itu sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena harga grasil itu sangat tinggi, 1-3 juta per kilogram, yang sangat menarik bagi nelayan. Ini yang kedua itu adalah kelangsungan hidup pada fase SR itu masih rendah, biasanya sekitar di bawah, mungkin rata-rata di bawah 60% umumnya gitu. Yang kemudian yang berikutnya adalah benihnya masih dari alam, jadi belum bisa dihasilkan dari hatchery walaupun masih pada tahap penelitian. Yang berikutnya adalah yang menyebabkan dan itu adalah karena alur migrasi ya, dan habitatnya untuk sumbernya itu adalah banyak yang sudah terganggu, baik disebabkan oleh polusi ya, yang kita ketahui dari industri, pertanian atau dari pemukiman, dan juga bahkan ada dari pertambangan ya, banyak di hulu sungai yang sudah dilakukan mengenai penambangan emas. Itu tuh yang bahaya, termasuk juga di Jawa, apalagi di tempat lain. Yang berikutnya adalah adanya degradasi dan penetrasi habitat, seperti misalkan di Sungai Poso sudah ada bendungan sehingga tidak memungkinkan lagi naik ke hulu. Nah, ini salah satu gambaran di hulu Sungai Cimandiri yang dulunya dalam, kemudian juga di rongga-rongga batu itu masih ada celah-celah batu, sekarang tuh karena sedimentasi sehingga menjadi dangkal, jadi pun menjadi tidak nyaman bagi kehidupan ikan-ikan yang akan bermigrasi ke hulu. Demikian juga di bagian ini muara dari Sungai Cimandiri yang dulunya bagus, aman, sekarang cuma bagian kirinya berantakan karena ada pembangkit listrik, listrik, dan mungkin selain ada penyempitan sehingga arusnya jadi deras dan itu sulit untuk dilewati oleh buaya ini. Kemudian juga pasti ya, pembangkit ini mengeluarkan limbah, mungkin panas, mungkin juga bahan lain karena menggunakan batu bara. Adanya degradasi dan polusi tadi menyebabkan populasi sidat di alam itu menurun. Tadi sudah jelaskan bahwa sidat-sidat di negara-negara lain sudah menurun, dan pertanyaan untuk sidat di Indonesia bagaimana? Kemungkinan besar menurun kalau tidak ada penanganan yang lebih baik bagi kita. Nah, sehingga dengan demikian perlu ya, supaya perlu penghematan dalam penggunaan benih dalam kegiatan perikanan. Caranya adalah dengan cara SR pada pembelian grasil harus tinggi ya, agar eksploitasi dapat dikurangi, karena yang sebagian penurunan populasi itu barangkali karena dieksploitasi benih. Grasil diambil besar-besaran sehingga populasinya menurun, dan ini akan berkaitan dengan nanti rekrutmen. Nah, bagaimana cara supaya grasil tinggi? Nah, ini salah satunya adalah penanganan ya, penangkapan dan penanganan grasil itu harus baik. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas air pada media budidaya harus optimum. Nah, untuk optimum ini tidak ada cara lain kecuali kita harus melakukan penelitian untuk menemukan kondisi yang optimum tadi. Kemudian berikutnya SOP atau standar prosedur untuk pemeliharaan grasil harus baik, terutama untuk dalam manajemen kualitas air dan juga manajemen pakannya. Nah, penelitian terakhir ya, dari bukaan mulut ikan atau grasil saja itu ternyata banyak pembudidaya menggunakan salah gitu, karena ukurannya tidak sesuai. Itu salah satu. Nah, ini bagaimana